Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sesi diskusi kami tentang perencanaan algoritma genetika untuk menentukan jalur terpendek. Kami beranggotakan 4 anggota yaitu Rois Ali Fernanda dengan NPM 222 1030 09, Rois Ali Fernandi 222 1030 10, Afrianda Dewansyah 222 1030 15, Eki Febriana Kurniawan 222 1030 29. Latar belakang. Teori graf adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara objek yang disebut simpul atau titik dan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi atau garis. Teori graf digunakan untuk menganalisis struktur dan hubungan di berbagai bidang, termasuk matematika, ilmu komputer, fisika, ilmu sosial, dan banyak lagi. Teori graf dimulai pada abad ke-18 dengan penyelesaian masalah jembatan Königsberg oleh matematikawan Swiss bernama Leonhard Euler pada tahun 1735. Masalah tersebut melibatkan mencari apakah ada jalur yang melintasi semua jembatan di kota Königsberg yang sekarang bernama Jembatan Kaliningrad, Rusia, tanpa melewati jembatan yang sama 2 kali. Melalui sistem matematis menggunakan graf, Euler berhasil membuktikan bahwa tidak mungkin ada solusi untuk masalah ini. Landasan teori. Definisi graf. Graf adalah kumpulan simpul atau nodes dengan dihubungkan satu sama lain melalui sisi atau busur. Suatu graf G terdiri dari 2 himpunan, yaitu himpunan V atau simpul dan himpunan E atau busur. Busur dapat menunjukkan hubungan atau relasi sembarang seperti rute penerbangan, jalan raya, sambungan telepon, ikatan kimia, dan lain-lain. Notasi graf G dalam kurung P, E. Artinya, graf G memiliki simpul V dan busur E. Pada graf dapat dipresentasikan ke beberapa bentuk. Representasi graf dapat digunakan untuk mengimplementasikan graf tersebut ke dalam bentuk tertentu, sehingga dapat digunakan pada berbagai kasus yang berbeda. Jenis-jenis graf. Ada banyak jenis graf yang berbeda tergantung pada jumlah simpul, jumlah sisi, interkoneksi, dan struktur keseluruhannya. Beberapa jenis graf yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki lebih dari satu sisi di antara dua simpul dan tidak ada sisi berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dengan kata lain, graf sederhana adalah graf tanpa loop dan sisi ganda. Graf multi atau multigraf. Graf yang memiliki banyak sisi di antara setiap pasangan simpulnya atau terdapat sisi dari suatu simpul ke dirinya sendiri atau loop disebut graf multi. Yang ketiga, graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang sisi-sisinya diberi label dengan beberapa bobot atau angka. Panjang suatu lintasan pada graf berbobot adalah jumlah bobot semua sisi pada lintasan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rois Ali Fernanda. Baik, lanjutan. Graf berarah yaitu directed graph dan tidak berarah undirected graph. Graf berarah adalah graf yang memiliki sisi dengan arah. Sisi menunjukkan hubungan satu arah di mana setiap sisi hanya dapat dilalui dalam satu arah. Sedangkan graf tak berarah adalah graf yang memiliki sisi yang tidak memiliki arah, tepi menunjukkan hubungan dua arah di mana setiap tepi dapat dilalui kedua arah. Lalu selanjutnya ada graf terhubung yaitu connected graph dan graf tak terhubung atau disconnected graph.
Graf terhubung adalah graf yang memiliki lintasan atau jalur dari titik manapun ke titik lain dalam grafik. Graf tak terhubung adalah graf yang titik-titik terpisah menjadi dua atau lebih grup yang berbeda, di mana tidak mungkin menghubungkan simpul dalam satu grup ke simpul di grup lain dengan melakukan perjalanan sepanjang serangkaian tepi. Selanjutnya ada graf nol atau null graf. Graf nol didefinisikan sebagai graf yang hanya terdiri dari simpul-simpul yang tersolasi. Ini berarti graf nol tidak memiliki sisi yang menghubungkan titik simpul pada graf. Graf nol dengan n simpul dinotasikan dengan nn. Selanjutnya ada graf trivial. Graf trivial adalah graf yang hanya memiliki satu simpul, yaitu. Selanjutnya ada graf reguler atau reguler graf. Graf reguler adalah graf yang derajat semua simpulnya sama. Jika derajat semua simpul adalah K, maka disebut graf beraturan K. Selanjutnya ada graf komplit atau komplit graf. Graf yang setiap pasangan simpulnya dihubungkan oleh tepat satu sisi disebut graf lengkap. Ini berisi semua kemungkinan tepi. Graf lengkap dengan N simpul mengandung tepat NC2 sisi dan diwakili oleh KN. Selanjutnya ada graf cycle atau cycle graph. Graf dengan N simpul di mana N lebih besar sama dengan 3 dan N tepi membentuk lingkaran N dengan semua sisinya dikenal sebagai graf sikal. Graf yang mengandung setidaknya satu siklus di dalamnya dikenal sebagai graf siklik. Pada graf sikal, derajat setiap simpul adalah 2. Graf siklus yang memiliki N simpul dilambangkan dengan Cn. Selanjutnya ada graf lintasan atau path graph. Graf lintasan adalah sebuah pohon dengan dua simpul yang berderajat 1 dan satu simpul lainnya. Simpul derajat 2, oleh karena itu graf jalur adalah graf yang dapat ditarik sehingga semua simpul dan tepinya terletak pada satu garis lurus. Next. Selanjutnya ada graf roda atau well graph. Graf roda diperoleh dengan menghubungkan sebuah simpul ke semua simpul dari graf siklus. Dilambangkan dengan WN. Untuk N lebih besar dari 3, di mana N adalah jumlah simpul pada graf. Graf roda dengan N simpul berisi graf siklus dengan orde N kurang dari 1 dan semua simpul dari siklus terhubung ke satu simpul. Banyaknya rusuk pada graf roda WN adalah 2N min 2. Selanjutnya ada graf platonik atau platonic graph. Graf platonik muncul dari 5 benda padat. Tetrahedron, oktahedron, kubus, dodekahedron, dan ikosahedron, di mana titik-titik graf sama dengan titik-titik padatan. Dan sisi-sisi graf yang sama dengan sisi-sisi padatan, tentu saja graf-graf ini didapat diubah dalam sisi padatan. Tentu saja graf-graf ini dapat diubah dalam berbagai cara selama setiap simpul terhubung dengan cepat. Tepat. Selanjutnya ada graf bipartisi atau bipartit graf. Graf berpartisi adalah graf yang himpunan simpulnya dapat dipartisi menjadi 2 himpunan sehingga sisi-sisinya hanya berada di antara himpunan, bukan di dalamnya. Suatu graf G di dalamnya ada V dan E disebut graf bipartisi jika himpunan titiknya V dalam kurung G dapat diuraikan menjadi 2 himpunan bagian tak kosong yang saling lepas. V1 dalam kurung G dan V2 dalam kurung G. Sedemikian rupa sehingga setiap sisi E dalam kurung G memiliki satu sambungan terakhir di V1 dalam kurung G dan titik terakhir lainnya di V2G. Partisi V sama dengan V1. V2 disebut partisi dari G. Selanjutnya ada bipartisi komplit atau complete bipartite graph. Graf bipartisi lengkap adalah graf bipartisi yang setiap simpul pada himpunan pertama dihubungkan dengan setiap simpul pada himpunan kedua dengan tepat satu sisi. Misal banyak titik pada kedua himpunan bagian partisi adalah R dan S, maka banyak titik adalah R plus S dan banyak sisi adalah RS. Selanjutnya yang terakhir ada graf bintang atau star graph. Graf bintang adalah jenis graf khusus di mana N-1 simpul memiliki derajat 1 dan satu simpul memiliki derajat N kurang 1. Ini terlihat seperti N-1 simpul terhubung ke satu simpul pusat. Graf bintang dengan total N disimpulkan
Graf bintang dengan total n simpel disebut sebagai Sn. Next. Baik, demo ke program akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, berikut ini adalah program yang kami buat. Di sini terdapat from Colorama, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan input yang berwarna. Berikutnya terdapat list daftar daerah dari daerah Jawa Timur. Berikutnya terdapat variabel daerah Jawa Timur, yaitu seperti yang ada di program, dan terdapat jaraknya itu dikarenakan kami tidak mengetahui jarak pastinya, kami mengisinya dengan random. Berikutnya terdapat def init, awal, akhir, jalur sama dengan dictionary, y sama dengan dictionary, dan inf sebagai tidak terhingga. Init sama dengan list. Berikutnya terdapat hitungan jarak antar daerah menggunakan perulangan while. For not in input Jatim, jalur list not sama dengan INF. Jalur list awal sama dengan 0, while input Jatim rute min sama dengan 0. For not in input Jatim, if rute min is known, rute min sama dengan 0. Continue, jalur list not jika lebih kecil dari jalur rute min sama dengan rute min sama dengan not. Berikutnya sebagai data berikutnya terdapat variabel hitung jarak sebagai data dari peta dan jarak yang terhubung dengan kota yang punya jarak terpendek. Berikutnya for i jarak in hitung jarak. If jarak ditambah jalur list rute min kurang dari jalur list i. Jalur i sama dengan jarak ditambah jalur list rute min. Y list i sama dengan rute min. Input Jatim dalam kurung rute min. Berikutnya terdapat perulangan while untuk mengecek apakah kota tujuan terhubung dengan kota awal. Posisi sama dengan akhir, while posisi sama dengan awal. Init insert dalam kurung 0 posisi, posisi sama dengan y list posisi. Init insert dalam kurung 0 awal. If jalur list akhir sama dengan INF. Print jarak terpendek adalah string jalur list kilometer. Print dengan rute sama dengan string ini berfungsi untuk mengeluarkan output. Berikutnya terdapat asal sama dengan input, masukkan daerah asal, dan tujuan sama dengan input, masukkan daerah tujuan. Init dalam kurung input Jatim asal daerah tujuan, berfungsi untuk memerintahkan untuk mengeluarkan output. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang outputnya. Kita beri contoh untuk kota tujuannya dari Tuban akan ke Surabaya. Nah, di sini terdapat jarak terpendek itu 113 km dengan rute dari Tuban ke Widang, ke Babat, ke Pucuk, ke Lamongan, ke Duduk Sampean, ke Ambang, ke Ambang-Ambe, ke Ambang-Ambing, mohon maaf, langsung ke Kebumas dan tiba di Surabaya dengan jarak 113 km ini. Untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh saudara Nandi.
Kesimpulan. Algoritma genetika adalah pendekatan komputasional yang mirip dengan proses seleksi alam untuk memecahkan masalah optimasi dalam konteks menentukan jalur terdekat. Algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal atau mendekati optimal. Dua kelebihan utama dari menggunakan algoritma genetika dalam menentukan jalur terdekat adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi ruang pencarian yang luas dan menemukan solusi yang suboptimal namun dapat diterima dalam waktu yang wajar. Algoritma genetika juga dapat menangani masalah dengan berbagai kendala seperti rintangan atau batasan pada jalur yang dapat diambil. Kemudian saran, mutasi yang tepat. Terapkan operasi mutasi pada beberapa gen dalam populasi untuk mencegah konvergensi prematur dan memperkenalkan variasi baru. Pilih tingkat mutasi yang sesuai untuk memastikan bahwa perubahan genetik tidak terlalu kecil atau terlalu besar. 2. Optimalisasi dan perbaikan. Jika diperlukan, terapkan teknik tambahan seperti algoritma lokal pencarian atau strategi heuristik untuk memperbaiki jalur yang dihasilkan oleh algoritma genetika. Ini dapat membantu mendapatkan solusi yang lebih baik atau mengatasi kendala spesifik dalam permasalahan jalur terdekat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai. Guys. Ternuhun.